Gina, apalagi Putri. Potensi. Fadli, ayo jawab Fadli, tidak apa-apa. Potensi itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Apa adalah? Oke, silakan Fadli. Potensi adalah kemampuan, kekuatan atau daya yang masih tersimpan dalam diri seseorang, desa, atau suatu daerah. Oke, bagus, tepuk tangan. Adik-adik, hari ini kita akan melakukan asesmen. Ibu akan kirim link pada salah satu siswa dan kalian akan mengisi link itu, ya? Ini ibu akan kirim link dan bagikan ke teman-teman. Jadi di situ kalian akan tahu potensi kalian di mana, gaya belajar kalian apa, kecerdasan kalian apa, ya? Sekarang ibu akan kirim linknya. Maaf, buat. Oke, Dita tolong bagikan link ke teman-teman. Ya. Kita akan melakukan aktivitas. Silakan linknya diisi. Iya. Ada yang mau banyak? Tesnya sudah ada? Perhatikan ya, sudah dibuka, sudah ada pertanyaan apa di situ? Oke, jadi menjelaskan sedikit ya. Jangan takut untuk mengisi, dan ini bukan soal ujian. Silakan kalian isi sesuai dengan diri kalian sendiri. Jangan bertanya sama teman yang lain, karena ini adalah untuk oke. Jadi anak-anak, kan sudah ada yang dibuka toh, sudah ada di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan di situ. Oke, sekarang kalian isi sesuai dengan pilihan diri kalian. Ibu akan bisa mengetahui gaya belajar kalian di mana, kecerdasan kalian bagaimana. Jadi di situ kalian tes mulai ya. Oke, diisi sesuai diri kalian sendiri ya. Oke, silakan diisi. Yang belum, silakan ditanyakan, Ibu bagaimana ini? Yang tes gaya belajar tuh ya, yang tes gaya belajar. Ada? Jangan yang tes kepribadian. Oke. Silakan kalian isi sesuai yang terjadi sama kalian. Jangan bertanya. Silakan kalian isi sendiri-sendiri. Karena kalian sendiri bisa mengetahui kemampuan kalian masing-masing dari tes ini ya. Kenapa menit? Angkat tangan. Di tes kemampuan gaya belajar nih. Oke, ada yang sudah? Masih ada ya, selanjutnya lagi. Diisi lagi yang sebelahnya. Oke, anak-anak, kalian sudah selesai mengisi
dilakukan maupun yang diingat. Oke, jadi gaya belajarmu itu di visual dan auditori. Oke, kira-kira kan kamu sudah dapat tentang gaya belajarnya di visual. Berarti kalau visual itu apa yang dijelaskan tadi? Berarti ada bisa dilihat dari gambar. Misalnya kalau kamu mau belajar, oh saya lebih suka kayak gambar-gambar gitu ya. Ada berapa orang yang mendapatkan kinestetik? Tidak. Visual dan auditori. Ada berapa orang dalam kelas ini? Ada berapa orang? Kira-kira apa tadi gaya belajarnya apa? Visual dan kinestetik. Jadi setiap orang itu berbeda-beda gaya belajarnya ya. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi kalian, oh saya gaya belajar kinestetik itu berarti langsung praktek. Misalnya, oh saya kemampuan saya misalnya di main misalnya penjas nih, main bola. Oh berarti itu langsung praktek kinestetik. Kau dapat apa tadi gaya belajaran? Kinestetik. Berarti gaya belajarnya itu kita tidak bisa paksakan gaya belajar seseorang itu. Misalnya aku belajarnya di visual, berarti dia visual. Auditori itu mendengarkan. Bisa saja dia mau belajar musik bisa fokus. Kan ada begitu toh? Ini nanti saya mau belajar ini, saya bisa fokus ya. Jadi kalian sudah tahu gaya belajarnya masing-masing. Begitu juga guru. Guru tidak bisa memaksakan oh dia ini belajarnya harus matematika, harus ini ya. Seperti itu. Kedua, nah bagaimana hasil asesmen membantu dalam menjalankan karir atau pekerjaan? Ada yang bisa jawab? Tadi? Ada yang bisa jawab? Bagaimana hasil asesmen membantu dalam menjalani karir atau pekerjaan? Oke, ada? Kali? Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Oke. Hasil asesmen akan memberi gambaran tentang minat dan kekuatan kalian. Dengan begitu kalian bisa lebih mudah menentukan jurusan. Misalnya jurusan sekolah, bidang pekerjaan atau kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan minat kalian ya. Jadi kalian sudah tahu, oh kemampuannya saya di sini. Tadi kan sudah mengisi tentang jurusan toh. Jadi sudah tahu jurusannya saya di sini. Oh ini minatnya minat saya di sini ya. Kalian sudah tahu dari hasil asesmen kalian ya. Ya. Jadi kalian sudah tahu gaya belajarnya kalian bisa menyesuaikan. Walaupun jangan dulu, dia tidak bisa memaksakan ya. Lanjut.
sama. Silahkan panjat ke bukit. Oke, kalian perhatikan. Di sini ada anjing, ini ada ikan, ada gajah, ada apa? Pinguin, ada monyet, ada burung. Siapa yang bisa artikan yang tadi? Coba artikan yang tadi apa? Arti dari bahasa Inggris tadi? Untuk seleksi apa? Untuk seleksi yang adil, semua orang apa? Untuk seleksi yang adil, semua orang harus mengikuti ujian yang sama. Silahkan panjat ke bukit. Apa dia bisa? Apa yang lain ini bisa? Ya. Hanya apa yang bisa? Berarti kita tidak bisa mengukur potensi seseorang itu hanya dengan satu apa? Dengan satu apa? Potensi. Nah, ya toh? Tidak mungkin si anjing mau panjat, tidak mungkin si gajah mau panjat. Ya. Nah, tidak mungkin si pinguin mau panjat. Yang bisa memanjat hanyalah berarti dia yang punya potensi memanjat hanyalah yang lain tidak bisa. Kenapa? Nah, dari semua ini punya kemampuan sendiri. Jadi sudah tahu, oh, saya punya kemampuan hanya di matematika. Jadi jangan paksa dia untuk mengikuti yang lain. Oh, saya di fisika, saya di ekonomi. Jadi begitu ya? Tidak bisa. Begitupun dengan guru. Guru tidak bisa memaksakan kita harus bisa di materi itu. Jadi kalian sudah tahu, oh saya begini, saya potensi seperti ini. Paham toh dengan ini? Jadi kita tidak bisa mengukur potensi seseorang itu dan tidak bisa bukan sama. Ya. Kan cuma si monyet yang bisa, yang lain kasihan tidak bisa. Otomatis yang dapat monyet. Karena dia yang pandai memanjat, yang lain tidak bisa. Jadi seperti itu ya. Oke anak-anak, jadi masalahnya adalah tidak semua hewan punya kemampuan yang sama. Monyet tentu mudah memanjat pohon, tapi gajah, ikan atau pinguin pasti kesulitan ya? Kalian sudah tahu. Dari gambar itu kita bisa belajar bahwa setiap orang punya potensi dan kelebihan yang berbeda-beda ya? Tidak adil kalau semua orang dinilai dengan cara yang sama tanpa melihat keunikan dari seseorang ya? Jadi kalian bisa tahu. Nah, dalam belajar atau bekerja penting untuk mengenali kekuatan diri. Ada yang unggul di matematika, macam yang dijelaskan tadi ya. Ada yang berbakat seni, ada yang pandai berbicara di depan umum. Semua itu sama harganya ya. Jadi kalian bisa tahu. Tidak semua orang mempunyai potensi yang sama ya. Dalam pendidikan harusnya membantu mengembangkan potensi masing-masing siswa. Jadi bukan hanya menuntut semua anak untuk bisa hal yang sama, tetapi memberi ruang agar setiap anak bisa tumbuh sesuai bakatnya. Ya. Kalian tahu semua itu. Majemuk, penjelasan sedikit. Cerdas linguistik verbal. Ada yang tadi bisa yang tadi tes kemampuan yang link tadi. Ada tes kemampuan? Ya. Coba dilihat. Ada yang intrapersonal dan ada. Siapa? Bella coba berdiri kau punya apa di situ? Baca. Tidak ada.
dengan mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Gardner menemukan 8 macam inteligensi, yaitu kinestetik, interpersonal, verbal, linguistik, logis, matematis, naturalis, emosional, visual, spesial, dan Perhatikan. Oke, jadi anak-anak, dari yang tadi kalian sudah tahu bagaimana kalian menempatkan gaya belajar kalian masing-masing ya? Ya. Berarti kalau misalnya yang kinestetik, yang auditori, yang visual ya? Ya. Oke, kira-kira ada berapa orang yang visual? Ada berapa orang yang visual? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kinestetik? Kinestetik? 2, 3, 4, 5, 6. Yang auditori? 1, 2. Jadi gunakan ketika kamu belajar, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya, mengenal 3 gaya belajar. Ibu jelaskan sedikit. Gaya belajar visual. Bisa dilihat ini? ya. Gaya belajar visual lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau Tulisan. itu yang gaya belajar visual. Senang membaca dan mencatat. Ini yang gaya visual. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Macam yang slide yang tadi yang kita udah pakai. Ya. Nah, strategi pembelajaran yang efektif ini gunakan gambar, peta konsep, video atau infografis. Nah, ajak murid membuat catatan warna-warni, main map atau sketsa. Itu yang kayak visual. Yang kedua, gaya belajar kinestetik. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Jadi dia bisa paham kalau mau kasih penjelasan secara lisan. Kan beda toh? Ini dengan ini? Ya. Kinestetik dia lebih ke auditori. Mendengarkan. Oh, dia suka mendengarkan penjelasan. Yang kedua, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara mudah mengingat informasi, percakapan, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Strategi pembelajaran yang efektif, gunakan diskusi tanya jawab, rekaman suara, lagu, edukatif. Itu Yang ketiga, kinestetik. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung, suka praktik, eksperimen atau aktivitas fisik. Seperti yang macam tadi, suka bola, main bola Revan ya. Jadi gunakan permainan edukatif, simulasi eksperimen atau bermain peran seperti itu ya. Oke, sekarang terakhir kalian ini rekap dan rekomendasi. Misalnya kalian punya nama ditulis dan nama guru ya. Sesuaikan dengan misalnya bisa dilihat ini bisa. Ini bisa. Ekstrak populer yang direkomendasikan apa? Misalnya apa? Yang tadi baru profesi masa depan yang relevan. Kalian buat sesuaikan dengan gaya belajar kalian. Ibu akan bagikan kertas ini. Ibu akan bagikan kertas ini masing-masing dan kalian harus
menulis gaya belajarnya saya apa, saya kuliahnya mau di mana, tulis di sini ya. Sesuaikan dengan gaya belajar dan cita-cita kalian apa. Tulis saja, pokoknya kalau saya gaya belajarnya di sini, jurusan saya ini, sesuaikan dengan itu yang kau dapat tadi, yang di 3 tes itu. Oke, sudah selesai? Ya. Ada yang bisa memberikan ini dari yang tadi, Putri? Yang 3, oke, silakan. Iya, cita-cita apa? Cita-cita guru kampus UNJ. Baru? 1. Kemampuan 78%, sosial 100%, Gaya belajar? gaya belajar 40%. Jadi sudah bisa tahu. Oke, siapa lagi? Padli ada? Siapa yang bisa? Jahat. Oke, satu lagi. Ibu minta satu lagi. Kampus UNJ bisa, UMG bisa. Disesuaikan